Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam kepada Mas, Mbak, asisten praktikum dan dosen pembimbing praktikum geologi minyak dan gas bumi. Perkenalkan, kami dari kelompok A3 ingin mempresentasikan mengenai cekungan Sumatera Selatan. Untuk outline presentasi kami ini ada 7, yaitu pertama konfigurasi cekungan dan evolusi tektonik, kedua struktur geologi dan stratigrafi regional, ketiga sejarah eksplorasi, keempat batuan induk dan batuan reservoir, 5 jebakan batuan penyekat dan migrasi, 6 play konsep, dan 7 terakhir ringkasan. Untuk konfigurasi cekungan dan evolusi tektonik, cekungan Sumatera Selatan merupakan backup basin yang terbentuk selama Paleogen. Secara fisiografis, cekungan ini merupakan cekungan tersier berarah barat laut tenggara yang dibatasi secara semangko dan Bukit Barisan di sebelah barat daya, paparan sudut timur laut, pinggir Lampung di tenggara, yang memisahkan cekungan tersebut dengan cekungan Sunda, lalu pegunungan 12 dan pegunungan 30 di sebelah barat laut yang memisahkan cekungan Sumatera Selatan dengan cekungan Sumatera Tengah. Konfigurasi cekungan ini berhubungan langsung dengan kehadiran subduksi dengan volcanic forak. Next. Ada 5 konfigurasi cekungannya. Yang pertama ada Sunda Outer Arc Ridge, cekungan forak Sunda, cekungan Back Arc Sumatera, Bukit Barisan, dan Intra Arc Sumatera. Next. Konfigurasi cekungan tadi diambil dari arah timur laut cekungan hingga ke barat daya. Cekungan Sumatera Selatan sendiri ada di batas yang garis oranye itu. Next. Evolusi tektoniknya itu ada 4 fase, yaitu pertama fase kompresi yang berlangsung dari Jurassik awal sampai Kapur, lalu fase tensional, di mana pada fase ini itu terjadi pengisian cekungan Sumatera Selatan, lalu fase ketiga itu fase tektonik Miosen, yang menyebabkan pengangkatan tepi-tepi cekungan, lalu keempat fase berupa gerakan kompresional pada Pliocene. Next. Nah, ini adalah model dari evolusi tektonik menurut Pulonggo dan kawan-kawan. Jadi yang pertama dari kiri compressional phase, terus lanjut extensional phase, dan terakhir compressional phase. Next. Selanjutnya untuk struktur geologi, cekungan Sumatera Selatan merupakan cekungan yang berumur tersier terbentuk sebagai akibat adanya interaksi antara paparan Sunda sebagai bagian dari lempeng kontinen Asia dan lempeng Samudra Hindia. Berdasarkan Suta dan Xiaoguang, perkembangan struktur maupun evolusi cekungan sejak tersier tersebut merupakan hasil dari 3 area struktur utama. Next. Struktur tersebut adalah yang pertama timur laut barat daya, memiliki manifestasi dari pola struktur ini. Salah satunya adalah struktur lipatan yang diakibatkan oleh pengaktifan kembali sesar-sesar normal pada periode kompresif Pliocene-Pleistocene. Kemudian struktur arah barat laut tenggara yang memiliki manifestasi berupa perlipatan yang berasosiasi dengan sesar naik yang terbentuk akibat gaya kompresi Pliocene. Kemudian yang ketiga ada struktur berarah utara-selatan yang memiliki manifestasi berupa sesar mendatar yang seringkali memperlihatkan pola perlipatan di permukaan pada periode tektonik Pliocene. Next. Kemudian ada stratigrafi regional. Umumnya mengalami suatu daur besar atau megacycle yang terdiri dari suatu transgresi dan regresi. Formasi yang terbentuk dalam fase transgresi yaitu formasi talang akar, formasi batu raja, formasi gumai atau terisa. Kemudian formasi yang terbentuk dalam fase regresi yaitu formasi air pendakat, formasi morainium, formasi kasai. Sedangkan formasi lemat dan dilakukan sebelum fase transgresi utama. Next. Kemudian urutan stratigrafi dari yang tertua atau yang paling bawah yaitu pertama batuan dasar terdiri atas batuan beku, metamorf, dan batuan sedimen. Kemudian formasi lemat atau lahat yang terdiri atas shell, batu pasir, batu lanau, batu lempung tufan, breksi, dan dijadikan dengan adanya material vulkanik. Kemudian formasi talang akar yang dapat dibagi menjadi 2 yaitu formasi talang akar transitional member yang terdiri dari shell, batu pasir, batu lanau, sisipan batu gamping, dan batu bara. Kemudian formasi talang akar quicksand member yang terdiri dari shell, batu lanau, batu pasir, dan sisipan batu bara. Perbedaan kedua formasi talang akar tersebut terletak pada ukuran butir pasirnya. Next. Kemudian ada formasi batu raja yang didominasi oleh batu gamping dengan kehadiran mineral shell. Selanjutnya ada formasi gumai atau terisa yang terdiri atas shell dengan sisipan batu pasir dan batu lanau,
Kemudian juga ada marl ditemukan pada bagian bawah formasi. Selanjutnya formasi air benakat yang menandakan awal terjadinya fase regresi didominasi oleh shale batu lanau dengan kehadiran minor lempung, batu pasir dengan sisipan batu bara. Kemudian formasi muara enim yang tersusun atas batu pasir, batu lanau, batu lempung, shale, dan sisipan batu bara. Kemudian yang paling muda, paling atas formasi kasai yang tersusun atas batu pasir tufan, tephra rhyolitic, tufumis kaya kuarsa, batu pasir, dan konglomerat. Untuk sejarah eksplorasi, perkembangan eksplorasi dipegang awalnya oleh PT Medco, di mana PT Medco ini mengembangkan 2 lapangan migas, yaitu Rimau dan Lematang. Untuk Rimau sendiri, luas wilayah sekitar 1.103 km persegi dan memiliki status produksi. Yang kedua, lapangan migas Lematang yang memiliki luas wilayah 409 km persegi dengan status produksi. Kedua lapangan migas ini memiliki presentasi dipegang oleh PT Medco yang paling banyak. Baik, selanjutnya ada batuan induk atau source rock. Hidrokarbon di cekungan Sumatera Selatan berasal dari batuan induk yang potensial berupa batu lempung hitam, lemat, atau batu bara, batu lempung formasi talang akar, dan batu lempung formasi talisa. Formasi lemat mengalami perubahan fasies yang cepat ke arah lateral, sehingga bertindak sebagai batuan induk dengan kandungan material organik sebesar 1,2 hingga 3%. Landaian suhu berkisar antara 4,8 hingga 5,3 derajat Celcius setiap 100 meter, sehingga kedalaman pembentukan kunyit yang komersil terdapat pada kedalaman 2.000 hingga 3.000 meter. Sistem pemanasan atau kitchen batuan induk di cekungan Sumatera Selatan diakibatkan panas, yang dihasilkan oleh bidang-bidang sesar yang terbuka pada graben atau half graben, sehingga cukup untuk menghasilkan hidrokarbon. Next. Selanjutnya ada batuan reservoir, lapisan batu pasir yang terdapat dalam formasi lemat, formasi talang akar, formasi Palembang bawah, dan Palembang tengah dapat menjadi batuan reservoir pada cekungan Sumatera Selatan. Pada subcekungan Jambi, produksi terbesar terdapat pada batuan reservoir formasi air benakat. Formasi Telisa memiliki interval reservoir dan lapisan penutup bagi reservoir formasi Batu Raja. Pada subcekungan Palembang, produksi minyak terbesar terdapat batuan reservoir formasi talang akar dan Batu Raja. Porositas lapisan batu pasir berkisar antara 15 hingga 28%. Selanjutnya untuk jebakan, yang pertama itu adalah pada umumnya jebakan cekungan Sumatera hadir dalam bentuk satu struktur berupa antiklin yang berarah barat daya tenggara sebagai hasil fase kompresional pada Pliocene. Selanjutnya ada juga struktur kors, graben, dan sesar-sesar selama Miosen tengah hingga Miosen akhir. Dan terdapat juga jebakan dalam bentuk stratigrafi, yaitu batu gamping pada formasi Batu Raja, bentuk membaji pada formasi talang akar, dan bentuk kipas pada formasi lemat. Next. Batuan penyekat sendiri itu pada umumnya berupa serpih ya. Ada serpih yang paling dominan di formasi Gumai, serpih penutup batu gamping Batu Raja dan formasi talang akar, dan ada juga serpih yang intraformasional atau di dalam formasi sendiri dari air benakat dan muara enim. Next. Nah ini kita lihat pada bagian bawah itu talang akar ada bentukan membaji ya, sebelah kanan itu pasir, sebelah kirinya itu serpih. Nah itu dapat dijadiin jebakan. Di atasnya juga ada tuh batu gamping pada Batu Raja yang ditutupi oleh penyekat di pada Gumai. Dan di paling atasnya juga ada tuh air benakat dan muara enim tuh ada yang panjang-panjang itu berupa formasi berupa serpih penutupnya. Next. Selanjutnya itu adalah migrasi. Migrasi terbagi atas dua, yaitu secara horizontal dan vertikal. Yang horizontal itu sepanjang kemiringan slope yang membawa hidrokarbon dari batuan induk serpih dan batu bara formasi lahat dan talang akar ke reservoir formasi lahat dan talang akarnya sendiri. Selanjutnya secara vertikal itu melalui rekahan-rekahan dan daerah sesar turun utama ditandakan dengan adanya resapan hidrokarbon pada formasi muara enim dan air benakat pada kala Pliocene hingga Pleistocene. Next. Nah, ini merupakan jebakannya itu ya, yang TAF LAF itu tempat sumbernya, di mana secara horizontal dia bakal melalui slope, sedangkan secara vertikal dia akan naik ke atas sehingga ke salah satu itu air benakat formation di atas. Next. Baik, oleh konsepnya, perangkap hidrokarbon di cekungan Sumatera Selatan merupakan struktur antiklinal dari suatu antiklinerium yang terbentuk pada
Pliopleistosen seperti pada formasi Palembang Tengah. Nah, strukturnya itu berupa sesar normal maupun geser dapat bertindak sebagai perangkap seperti yang sudah dijelaskan oleh Zikra tadi. Perangkap stratigrafi terjadi pada batu kambing terumbu, formasi batu raja, bentuk kipas formasi lemat, bentuk membaji formasi Palembang bawah dan formasi talang akar, dan lemat dari batu pasir karena perubahan fasies pada formasi talang akar. Next. Nah, kesimpulannya adalah pada cekungan Palembang terdapat penimbunan paling dalam itu 5.200 meter yang mengindikasikan adanya kitchen. Waktu generasinya sendiri berlangsung sejak Miosen awal hingga Pliocene akhir, namun puncaknya itu baru terjadi setelah Miosen akhir. Nah, dari keempat subcekungan itu dapat disimpulkan bahwa terdapat petroleum yang baik. Itu menurut Panggabean 2012 seperti itu. Berikut merupakan ringkasan dari cekungan Sumatera Selatan. Nah, yang pertama, cekungan Sumatera Selatan merupakan back arc basin terbentuk zaman tersier berarah barat laut tenggara. Cekungan Sumatera dibagi menjadi 5, diantaranya Sunda Outer Arc Ridge, cekungan Fore Arc Sunda, cekungan Back Arc Sumatera, Bukit Barisan, Intra Arc Sumatera. Kemudian evolusi tektonik dalam perkembangan Pulau Sumatera dan cekungan Sumatera Selatan menurut Pulonggono dan kawan-kawan 92, terdapat beberapa fase-fase. Yang pertama ada fase kompresi, fase tensional, dan fase pengangkatan tepi cekungan dan pengendapan sedimen karstika. Kemudian fase keempat terdapat gaya kompresional. Kemudian terdapat beberapa struktur geologi. Yang pertama yaitu arah timur laut barat daya atau disebut pola Jambi. Struktur ini berasosiasi dengan terbentuknya sistem grabet di cekungan Sumatera Selatan. Salah satu pola struktur ini terdapat lipatan yang merupakan pengaktifan kembali sesar normal akibat gaya kompresif yang berasosiasi dengan sesar mendatar. Kemudian ada arah barat laut tenggara atau pola Sumatera yang berasosiasi dengan sesar naik akibat gaya kompresi Pliopleistosen. Kemudian ada struktur arah utara selatan atau pola Sunda, terdapat sesar normal yang teraktifkan kembali sebagai sesar mendatar. Kemudian stratigrafi regional cekungan Sumatera Selatan yang terdapat paling bawah yaitu batuan dasar atau basement, kemudian formasi lemat lahat, formasi talang akar, formasi batu raja, formasi gumai atau telisa, formasi air penakat, formasi Mora Enim, dan formasi Pasai. Next. Kemudian, cekungan Sumatera Selatan pernah dilakukan eksplorasi lapangan minyak bumi yang berada di Rimau dan Limatang yang dilakukan oleh PT Medco. Batuan induk pada cekungan Sumatera Selatan berasal dari batu lempung hitam formasi lemat, lignin, batu lempung formasi talang akar, batu lempung formasi talisa. Untuk sistem pemanasan batuan induk dipengaruhi oleh panas yang dihasilkan pada bidang sesar, pada graben atau half graben, sehingga cukup untuk menghasilkan hidrokarbon. Untuk batuan reservoir pada cekungan Sumatera Selatan berupa lapisan batu pasir yang terdapat dalam formasi lemat, formasi talang akar, formasi Palembang bawah, dan formasi Palembang. Untuk jebakan cekungan struktur Sumatera Selatan berupa antiklin, struktur horst, graben, dan sesar-sesar. Sedangkan jebakan stratigrafi pada batu gamping formasi batu raja, membaji pada formasi talang akar, kipas pada formasi lemat. Untuk batuan penyekat cekungan Sumatera Selatan berupa antiklin serpih penutup, dan serpih intraformasional. Untuk migrasi pada cekungan Sumatera Selatan melalui kemiringan slope yang membawa hidrokarbon dari batuan induk ke batuan reservoir dan melalui rekahan. Kemudian pada cekungan Sumatera Selatan memiliki play konsep yang diantaranya terdapat sumber hidrokarbon dengan kedalaman 5.200 meter. Waktu generasi hidrokarbon telah berlangsung sejak Miosen awal hingga Pliocene akhir. Dan sistem petroleum pada cekungan ini hadir mulai dari batuan sumber, batuan penutup, dan perangkap. Next. Berikut merupakan referensi dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.